Hujan lebat masih mengguyur Provinsi Jambi selama sepekan ke depan. KPU Bungo menghitung kebutuhan logistik untuk pemungutan suara ulang. Warga Desa Sungai Memban, Kabupaten Sarolangun menggelar tradisi Mantai Kerbau untuk menyambut Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Rabu 26 Februari 2025. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda bersama saya, Feni Zaini. Saya Vivin Devitrica, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi di Jambi hari ini, intensitas hujan di Provinsi Jambi masih cukup tinggi dalam sepekan ke depan. Masyarakat diminta waspada dengan adanya potensi tanah longsor dan banjir bandang. Dalam beberapa hari ke depan, BMKG Provinsi Jambi memprediksi intensitas hujan dengan kategori sedang hingga lebat masih akan terjadi. Hujan lebih cenderung terjadi pada sore dan pagi dini hari. Tingginya intensitas hujan ini disebabkan karena adanya perubahan pola arah angin dan pemanasan global, sehingga membentuk awan penghujan di wilayah Provinsi Jambi. Koordinator Data dan Informasi BMKG Provinsi Jambi Nabila mengatakan, masyarakat diminta untuk waspada terhadap bencana saat melakukan aktivitas di luar rumah. Khususnya bencana alam yang ditimbulkan seperti banjir bandang, longsor, angin puting beliung, dan pohon tumbang. Berdasarkan perakiraan BMKG Provinsi Jambi, saat ini masih dalam musim hujan hingga April 2025 mendatang. Saat ini merupakan puncak kedua musim hujan di Provinsi Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. BPBD pastikan status siaga banjir di Provinsi Jambi masih berada di kesiapsiagaan. Tinggi muka air Sungai Batanghari saat ini masih berkisar 13 meter. Penanggulangan Bencana Daerah Jambi memastikan status siaga banjir di Provinsi Jambi masih berada di kesiapsiagaan. Hal ini dipastikan dari hasil pantauan alat pengukur tinggi muka air Sungai Batanghari yang berada di angka 13 meter. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi Bahyuni Deliansyah mengatakan, meski dalam sepekan terakhir kota Jambi dilanda hujan deras dan banjir, namun banjir ini sifatnya hanya sekali lewat karena drainase yang tidak mampu menampung tingginya volume air akibat hujan deras. Namun jika status banjir mengalami kenaikan dan ada permintaan dari kabupaten kota, petugas BPBD akan turun ke lapangan. Masih kesiapsiagaan, maka kami di provinsi hanya bisa memantau. Ketika nanti statusnya naik dan ada permintaan dari kabupaten, kami akan turun ke lapangan. Di kabupaten lain ada pantauan banjir? Kalau hari ini belum ada, tapi tinggi muka air sudah mulai menaik. Untuk saat ini siaganya? Sudah kami beritahukan melalui surat kepada kabupaten kota untuk melakukan kesiapsiagaan. Masyarakat yang berada di sepanjang aliran sungai serta daerah rawan banjir diharapkan untuk waspada, karena saat ini Provinsi Jambi masih berada di puncak musim penghujan. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Intensitas hujan di Kabupaten Merangin cukup tinggi. Fenomena ini dapat memicu longsor dan banjir. Untuk itu masyarakat diimbau tetap waspada dan tidak menebang hutan sembarangan karena dapat memicu bencana longsor. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Merangin terus bersiaga untuk mengantisipasi potensi bencana longsor dan banjir. Kewaspadaan ini meningkat karena intensitas hujan di Kabupaten Merangin semakin tinggi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Merangin, Rudi, mengatakan, intensitas hujan tahun 2025 tidak sebesar tahun sebelumnya, namun dalam satu hari hujan lebat dapat terjadi berkali-kali. Fenomena ini dapat memicu longsor dan banjir, sehingga masyarakat diimbau untuk tetap waspada.
Rudi juga mengimbau masyarakat agar tidak menebang hutan karena dapat memicu banjir dan longsor. Kemungkinan longsor itu ada. Himbauan kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati karena kondisi perubahan cuaca ini juga kita tidak menentu. Bisa saja diperkirakan tidak hujan tetapi turun hujan. Juga kami mengimbau kepada masyarakat apabila terjadi longsor atau banjir segera menghubungi kami di BPBD Merangin. Sejauh ini BPBD Merangin belum mendapatkan laporan dari masyarakat terkait kedua bencana tersebut. Namun terdapat 3 titik jalan Bangko Jangkat yang mengalami kerusakan akibat longsor yang terjadi pada tahun sebelumnya. Ketiga titik jalan rusak ini belum diperbaiki sehingga masyarakat harus lebih waspada bila melalui jalan tersebut. Sementara itu banjir yang terparah pernah terjadi pada awal tahun 2024. Saat itu Danau Kerinci dan daerah aliran sungai Batang Merangin meluap yang mengakibatkan terjadinya banjir di 10 kecamatan di Kabupaten Merangin. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Memasuki puncak musim penghujan kedua, Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi mulai siap siaga. 20 personil dan 1 perahu karet disiapkan untuk evakuasi korban banjir. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mulai siap siaga bencana banjir, mengingat saat ini Kota Jambi berada di puncak musim hujan kedua tahun 2025 hingga bulan April mendatang. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Afandi mengatakan, sebanyak 20 personil dan 1 perahu karet disiagakan selama musim hujan. Personil bersiaga dan siap dibutuhkan untuk mengevakuasi korban banjir. Pihaknya juga telah melakukan evakuasi warga yang terdampak banjir, seperti beberapa hari lalu ada 20 warga yang dievakuasi lantaran rumahnya terendam banjir. Kami selaku Sekretariat Insiden Command Center, memang kalau kita lihat kondisi curah hujan sekarang tidak menentu. Untuk damkar itu mempersiapkan personil itu siaga standby setiap hari di Mapos dan di Mako Damkar sebanyak 60 orang. 24 jam online bisa menerima laporan akan ditindaklanjuti. Tadi pagi kita sudah mengevakuasi 20 masyarakat di RT 18 di Kelurahan Sukakarya. Masyarakat juga diminta untuk waspada saat puncak musim hujan. Selain banjir, musim hujan juga rawan penyakit dan serangan hewan liar seperti ular. Joko, TVRI Jambi melaporkan. BPBD Kabupaten Sarolangun mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, mengingat kondisi curah hujan yang cukup tinggi. Berdasarkan informasi dari BMKG Provinsi Jambi, perkiraan cuaca serta potensi hujan di wilayah Kabupaten Sarolangun puncaknya akan terjadi di bulan Maret mendatang. Namun saat ini intensitas hujan dengan skala ringan, sedang, dan lebat masih akan terus terjadi. Sejalan dengan kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersiap menghadapi prabencana yang timbul akibat tingginya intensitas hujan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sarolangun, Solahuddin Nopri menjelaskan, mitigasi dan pencegahan sejak dini bersama stakeholder terkait, termasuk relawan bencana di tingkat desa telah dilakukan. Selain itu, berbagai sarana dan prasarana untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi juga telah disiapkan. BPBD Sarolangun mengajak masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana agar meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, perbaikan sistem irigasi menjadi hal yang sangat penting dalam mencegah banjir dan mendukung ketahanan pangan. Perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur irigasi akan mempermudah pasokan dan mengurangi resiko genangan air yang berpotensi merusak sawah. Perbaikan sistem irigasi menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan dan mencegah banjir, terutama di wilayah pertanian dalam Kabupaten Kerinci. Perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur irigasi akan mempermudah pasokan air bagi petani serta mengurangi resiko genangan yang berpotensi merusak sawah. Salah satu daerah yang mendapat perhatian yakni Kecamatan Air Hangat. Di kecamatan ini banyak saluran irigasi yang mengalami pendangkalan dan harus diperbaiki. Camat Air Hangat, Dafrisman mengatakan,
Tidak hanya untuk produktivitas pertanian, sistem irigasi yang baik juga berperan dalam pengendalian banjir, khususnya di wilayah Kecamatan Air Hangat yang dilintasi langsung oleh aliran Sungai Batang Merau. Perlukan intervensi jaringan irigasi, yang dimana jaringan irigasi itu ada yang menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai Provinsi Jambi, kemudian ada yang menjadi kewenangan daripada Provinsi Jambi, bahkan ada yang menjadi kewenangan daripada kabupaten itu, Kabupaten Kerinci. Pemerintah Kabupaten Kerinci berencana untuk memperluas cakupan perbaikan irigasi agar seluruh lahan pertanian mendapatkan pasokan air yang lebih optimal. Upaya itu diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan serta mengurangi resiko bencana yang berpengaruh pada sektor pertanian. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi dan menarik lainnya. Di antaranya, Kapolda Jambi melakukan panen raya jagung di lahan ketahanan pangan Polres Muaro Jambi. Tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Pemerintah Provinsi Jambi akan mengupayakan pengawasan maksimal untuk menghindari potensi kecurangan pelaksanaan PSU. Berdasarkan hasil koordinasi awal dan KPU KPU dan Forkompinda, setiap TPS minimal akan dijaga 50 personel keamanan. Menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menetapkan pemungutan suara ulang di 21 TPS, pemerintah Provinsi Jambi akan melakukan pengawasan maksimal bersama stakeholder terkait. Pengawasan itu dilakukan untuk memastikan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan PSU. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi awal dengan KPU dan Forkopimda, setiap TPS minimal akan dijaga 50 personil keamanan yang terdiri dari 30 personil polisi dan 20 dari TNI. Mengoptimalkan langkah-langkah pengawasan pelaksanaan PSU terus dilakukan Pemprov Jambi untuk menghindari potensi kecurangan. Sudirman menekankan pelaksanaan PSU yang akan menjadi penentu hasil Pilkada Bungo harus mendapatkan prioritas pengawalan agar terhindar dari praktik kecurangan. Pemerintah Provinsi Jambi siap berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bungo untuk memastikan suksesnya pelaksanaan PSU. Sudah diputuskan sekitar 21 TPS, diberikan waktu selama 45 hari, kemudian sekarang masih dalam tahapan menunggu jadwal, karena penetapan jadwalnya ada pada KPU RI ya. Nanti KPU RI akan menjadwalkan. Kami terus koordinasi dengan KPU Provinsi ya. Kami sudah koordinasi dengan KPU Provinsi. PSU, kami juga sudah koordinasi kemarin, tadi juga pagi dengan Forkompimda untuk nanti secara optimal betul di 21 TPS, pengamanannya kalau perlu optimal. Jadwal pelaksanaan PSU Pilkada serentak di 24 daerah akan ditetapkan secara resmi oleh KPU Republik Indonesia. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Bungo melakukan penghitungan kebutuhan logistik untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU Pilkada 2024. PSU akan digelar di 21 TPS dalam 8 kecamatan. Kabupaten Bungo menjadi salah satu dari 24 daerah yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang PSU. Ketetapan itu berdasarkan Surat Perkara nomor 173-PHPU.BUP23-2025. Menyikapi putusan MK tersebut, Ketua KPU Bungo Armidis menyatakan siap untuk melaksanakan PSU sesuai amar putusan MK. Sebagai bentuk kesiapan, KPU Bungo tengah menghitung kebutuhan logistik dan anggaran untuk pelaksanaan PSU. Selain masih menunggu arahan dan petunjuk dari KPU RI dan KPU Provinsi Jambi, KPU Bungo juga akan melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bungo terkait anggaran pelaksanaan PSU. Suara ulang
di 21 TPS. Jadi setelah kami rinci, itu terdapat di 8 kecamatan dan 13 desa atau kelurahan. Nah, insya Allah kita akan melaksanakan hal tersebut. Kami juga terus berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI terkait dengan apa yang mesti kami persiapkan. Untuk sekarang kami masih menghitung-hitung terkait dengan kebutuhan logistik. Salah satu amar putusan MK yang dibacakan pada Senin malam kemarin, yakni KPU Bungo wajib melaksanakan PSU di 21 TPS dalam 8 kecamatan. PSU akan tetap menggunakan DPT, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama pada pelaksanaan Pilkada serentak 27 November 2024. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Polda Jambi apresiasi masyarakat serta seluruh pihak yang berhasil menciptakan kondisi aman dan nyaman selama proses Pilkada 2024-2025 berlangsung. Polda Jambi menggelar apel gabungan konsolidasi operasi Mantap Raja Siginjai di halaman Mapolda Jambi. Apel gelar pasukan ini dalam rangka mengevaluasi hasil kinerja pelaksanaan Pilkada serta penutupan rangkaian pengamanan Pilkada serentak tahun 2024-2025. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono mengatakan mengapresiasi seluruh kinerja tim gabungan yang telah berhasil menyukseskan pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, serta turut mengapresiasi masyarakat yang turut menciptakan kondisi Provinsi Jambi aman dan damai selama penyelenggaraan Pilkada berlangsung. Sementara itu, untuk penyelenggaraan PSU di Kabupaten Bungo, Polda Jambi akan kembali melakukan pengawasan dan pengamanan agar PSU tersebut dapat berjalan aman dan lancar. Hari ini melaksanakan apel konsolidasi, ya. Ini merupakan satu siklus operasi. Pelaksanaan operasi telah berjalan, kita laksanakan evaluasi dan sekarang apel konsolidasi dalam rangka pengamanan Pilkada Provinsi Jambi tahun 2024. Dan alhamdulillah, ya, seluruh proses Pilkada telah berjalan dengan baik. Selesainya pesta demokrasi, Polri berharap seluruh masyarakat agar terus menjaga keamanan dan kenyamanan, khususnya di Provinsi Jambi. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke berita lainnya, Saudara, meski belum diterapkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, persiapan program makan bergizi gratis terus dilakukan oleh Pemkab Tanjung Jabung Timur. 2 koperasi diusulkan menjadi mitra program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengajukan usulan 2 koperasi primer sebagai mitra strategis dalam mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Usulan ini disampaikan kepada Kementerian Koperasi untuk membantu kelancaran pendistribusian bahan pangan dalam program nasional tersebut. Langkah ini diambil setelah Kementerian Koperasi meminta dukungan dari koperasi di daerah untuk keberhasilan program MBG. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Eni Zuar, menjelaskan peran koperasi dalam program ini sangat penting. Kementerian Koperasi menginginkan keterlibatan koperasi untuk memastikan distribusi bahan pangan berjalan efektif dan efisien. 2 koperasi yang diusulkan yakni Koperasi Nibung Maju Merakyat yang berlokasi di Kecamatan Sabak Barat, ditunjuk untuk menangani penyimpanan dan pendistribusian beras. Selanjutnya, Koperasi Ridho Lestari di Kecamatan Sabak Timur akan bertanggung jawab dalam penyimpanan dan pendistribusian ikan laut. Yang jelas kita menyiapkan, tinggal lagi nanti Badan Pangan Nasional. Mau dia menggunakan apa enggak. Kita pokoknya prinsipnya kita siapkan sebagai sporting karena kita sporting kan. Usulan ini merupakan respon langsung terhadap permintaan Kementerian Koperasi untuk melibatkan koperasi dalam program MBG. Diharapkan program ini dapat terlaksana dengan optimal dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Khalifah Patria, TVRI Jambi melaporkan. Bulog Cabang Kuala Tungkal akan mengoptimalisasi penyerapan gabah dan beras petani. Optimalisasi ini untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto dalam ketahanan pangan. Pimpinan Cabang Bulog Kuala Tungkal Dido Peto Sifarif mengatakan sejak 1 pekan terakhir sebagian petani di Tanjung Jabung Barat telah memanen hasil sawah seperti di Kecamatan Batang Asam. Untuk optimalisasi serapan gabah hasil panen petani tersebut, Bulog menampung gabah di kisaran harga Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini tentu menguntungkan petani.
Gabah yang telah terserap selanjutnya akan diproses menjadi beras dan disimpan di gudang Bulog sehingga ke depan dapat dinikmati oleh masyarakat. Untuk mencapai target secara nasional, Bulog Cabang Kuala Tungkal akan terus menjalin komunikasi bersama petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani. Dia terkait dengan serapan gabah, sebagaimana yang diperintahkan pemerintah pada Bulog, Bulog melakukan penyerapan GKP, gabah kering panen, seharga 6.500. Dan saat ini kami sudah melakukan penyerapan di Tanjung Jabung Barat di Kecamatan Batang Asap. Program optimalisasi serapan gabah petani sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. Pihaknya akan memfokuskan penyerapan gabah selama masa panen raya berlangsung, diperkirakan pada April dan Mei 2025. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Kapolda Jambi lakukan panen raya jagung di lahan ketahanan pangan Polres Muaro Jambi. Panen raya ini merupakan wujud program ketahanan pangan nasional tahap pertama. Perkebunan jagung hasil program penanaman serentak 1 juta hektar secara nasional di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi akhirnya memasuki masa panen raya. Di lahan seluas 1 hektar yang memanfaatkan lahan kosong untuk dikelola menjadi ketahanan pangan diprediksi mampu menghasilkan 4 hingga 5 ton jagung. Selain dapat memenuhi permintaan pasar lokal, program swasembada pangan nasional juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sekitar. Karena puluhan petani yang merupakan masyarakat di Kecamatan Sungai Gelam terlibat pada program tersebut. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono meminta Forum Bulog untuk menyerap produksi jagung agar harga jagung di tingkat petani tidak jatuh. Penyerapan jagung ini juga penting untuk menekan impor jagung, selaras dengan harapan Presiden Prabowo Subianto. Selain menyerap, diharapkan Bulog juga dapat membeli dengan harga yang wajar sehingga petani tidak merugi. Kalau yang manis ini kita jual di pasar, ya. Kalau yang pakan untuk ternak itu Bulog siap menerima 1 kilo itu 5.500 harganya. Kalau ini kita ke pasar banyak masyarakat yang berminat. Ya. Kapolda meminta semua jajarannya untuk memperkuat sinergitas dengan berbagai pihak dalam upaya peningkatan produksi pangan nasional serta kesejahteraan masyarakat. Hingga saat ini di Kabupaten Muaro Jambi, terdapat sekitar 52 hektar luas tanaman jagung dalam mendukung swasembada pangan nasional. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dalam segmen advertorial. Di antaranya, Bapeda Provinsi Jambi menggelar Forum Konsultasi Publik RPJMD tahun 2025-2029. Tetaplah di Jambi hari ini. Anda masih di Jambi hari ini, Saudara. Bapeda Provinsi Jambi menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJM di tahun 2025-2029. Kegiatan ini sebagai momentum untuk menjaring aspirasi dan harapan pemangku kepentingan terhadap pembangunan daerah 5 tahun ke depan. Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029 digelar di ruang rapat Mayang Mangurai Bapeda Provinsi Jambi pada Rabu pagi. Kepala Bapeda Provinsi Jambi Insinyur Agus Sunario mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan sesuai amanat Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, kegiatan ini menjadi titik strategis agar seluruh rancangan kebijakan yang telah disusun dapat dikomunikasikan dengan baik dan memberikan nilai positif bagi kualitas perencanaan pembangunan daerah. Agar apa? Agar perencanaan yang tersusun yang dikomando oleh Bapeda Provinsi Jambi ini betul-betul mengakomodir seluruh kebutuhan, keinginan, harapan dari masyarakat dan seluruh sektor yang ada di Provinsi Jambi. Tentunya tidak bisa juga dilepaskan dengan
RPJMN 2025-2029 yang digagas atau yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia. Ada beberapa poin penting seperti untuk mendukung swasembada pangan dan energi, kemudian makan bergizi, termasuk juga pemberantasan korupsi. Jadi rujukan untuk RPJMD 2025-2029 tidak boleh lepas dari RPJMN 2025-2009. Begitu juga nanti dengan RPJMD 2025-2029 kabupaten kota juga harus merujuk pada pemerintah provinsi sehingga ada sinergisitas, ada sinkronisasi, ada koordinasi terkait dengan program dan kegiatan yang akan dirumuskan untuk 5 tahun ke depan. Berdasarkan pendekatan perencanaan, Sudirman berharap dokumen perencanaan yang disusun ini tidak hanya dipahami oleh pemerintah daerah saja, namun bagi seluruh pemangku kepentingan dapat terlibat dalam pencapaiannya. Selain pemerintah, forum ini juga dihadiri berbagai unsur, seperti perwakilan lembaga adat, organisasi keagamaan, akademisi, pengusaha, serta media massa. Viola Yazir, Adli TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, DPRD Kota Sungai Penuh melakukan sidak terkait laporan penumpukan sampah di 2 lokasi. Tetaplah di Jambi hari ini. Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, masyarakat di Desa Sungai Bemban, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, melakukan tradisi mantai kerbau atau motong kerbau. Kerbau yang dipotong merupakan hasil sumbangan warga dan dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat. Masyarakat di Desa Sungai Bemban, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun menggelar tradisi mantai kerbau atau motong kerbau. Tradisi ini rutin dilakukan saat menyambut bulan Ramadan. Bagi warga Desa Sungai Bemban, mempertahankan adat dan tradisi budaya mantai kerbau menjadi sesuatu yang sangat sakral dan harus dilakukan jika bulan suci Ramadan tiba. Sekretaris Desa Sungai Bemban, Yusar Adnan, mengatakan tradisi ini dilakukan sejak puluhan tahun silam dan hingga kini masih dipertahankan. Tradisi mantai kerbau ini biasanya dilaksanakan minimal 4 hingga 3 hari jelang bulan Ramadan. Mantai kerbau juga menjadi wujud nyata kebersamaan dan kekompakan warga desa. Hanya saja dalam tradisi ini tulang belulang kerbau dilelang. Warga yang melakukan penawaran tertinggi akan memperoleh tulang kerbau. Kemudian tradisi diakhiri dengan makan daging kerbau secara bersama-sama. Pada tahun 2025 ini, warga desa memotong sebanyak 8 ekor kerbau. Kerbau ini merupakan hasil dari sumbangan warga dan dagingnya pun dibagikan kepada warga sekitar. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, DPRD Kota Sungai Penuh melakukan sidak laporan masyarakat terkait adanya penumpukan sampah. Berdasarkan hasil sidak, terdapat 2 lokasi tempat penumpukan sampah terparah di Kota Sungai Penuh. Tumpukan sampah menjadi masalah utama bagi masyarakat yang tinggal di Kota Sungai Penuh. Terkait hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Sungai Penuh melakukan sidak di 2 tempat pembuangan sampah. Berdasarkan laporan dari masyarakat, terdapat 2 titik terparah yang menjadi tempat penumpukan sampah di Kota Sungai Penuh, yaitu di Pasar Tanjung Bajure dan Eks-Terminal Kumun Kota Sungai Penuh. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hutri Randa, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan langsung melakukan pembersihan serta pengangkutan sampah ke tempat pembuangan sampah yang berada di daerah renah pandan tinggi. Kegiatan pembersihan sampah akan terus berlanjut sehingga masyarakat tidak mengeluh lagi tentang bau busuk yang terjadi akibat penumpukan sampah tersebut. Mungkin permasalahan sampah yang menumpuk di sumber-sumbernya itu kita lakukan pengamatan dan melihat secara langsung, mengawasi pengangkatan sampah atau pengangkutan sampah. Mungkin di titik pertamanya ada di
di Terminal Kota Sungai Penuh, yaitu di Pasar Tanjung Bajure dan sekitarnya. Yang kedua ada di ex Terminal Kumul, juga ada penumpukan di sana itu, dan hari itu juga sudah dibersihkan melalui Dinas Lingkungan Hidup. Hutri juga berharap masyarakat Kota Sungai Penuh tertib aturan daerah yang telah ditetapkan pemerintah, seperti membuang sampah pada waktu yang telah ditetapkan dan di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, aksi pencurian meteran air marak terjadi di sejumlah wilayah dalam kota Jambi. Selama 1 minggu terakhir, sudah ada 6 kasus pencurian meteran air. Aksi pencurian meteran air marak terjadi di sejumlah wilayah di kota Jambi. Setidaknya terdapat 6 kasus pencurian dalam seminggu terakhir. Seorang petugas perbaikan PDAM Tirta Mayang Ramadi menyatakan, lokasi yang menjadi sasaran pencurian meteran air yakni perumahan kosong. Pelanggan PDAM diminta waspada dan mengubah desain box meteran yang lebih aman serta memperkuat pemasangan box meteran. Diduga bagian kuningan water meter lah yang menjadi pemicu pencurian karena laku dijual. Bagi seluruh warga Kota Jambi diharapkan berhati-hati karena belakangan ini banyak pencurian meteran air. Jadi supaya tidak kehilangan, lebih waspada lagi untuk kedepannya. Sementara itu, biaya penggantian meteran air yang hilang ditanggung oleh pelanggan sebesar Rp604.800. Yanzi Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Siregar mengapresiasi tindakan warga di RT 17 Kelurahan Handil, Kecamatan Jelutung dalam menggagalkan aksi berandalan bermotor. Kapolresta Jambi meminta warga untuk mendukung dalam menjaga Kamtibmas. Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Siregar mendatangi RT 17 Kelurahan Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Kunjungan Kapolresta Jambi itu untuk mengapresiasi tindakan warga di kawasan tersebut yang menangkap 2 remaja dari kelompok berandalan bermotor. Kombes Pol Boy Siregar mendukung tindakan masyarakat di RT 17 dalam mendukung terciptanya Kamtibmas, terlebih aksi tawuran antar kelompok berandalan bermotor maupun siswa saat ini marak terjadi. Kombes Pol Boy Siregar berharap masyarakat tidak main hakim sendiri jika mendapati atau menangkap pelaku kejahatan, khususnya berandalan bermotor. Kombes Pol Boy Siregar meminta masyarakat agar menghubungi aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti. Dalam tindakan masyarakat ini kita berharap ya seperti inilah, mereka bisa menjaga wilayahnya sendiri, kampungnya sendiri, membantu Kamtibmas, membantu kepolisian. Namun tentunya jangan sampai dalam menjaga keamanan Kamtibmas sendiri malah membahayakan keselamatan warga sekitar ataupun membuat kejadian yang sehingga merugikan bagi masyarakat yang tadinya mau menolong atau mengamankan, malah jadi masalah bagi masyarakat sekitarnya. Rekaman kamera pengawas CCTV di salah satu masjid di kawasan RT 17 Kelurahan Handil merekam detik-detik saat kelompok berandalan bermotor melintas hendak tawuran. Lantaran mengganggu aktivitas warga, kelompok berandalan bermotor tersebut sempat dihadang massa dan 2 diantaranya berhasil diamankan warga. Kedua remaja yang statusnya masih pelajar SMP itu kemudian dibawa ke Polsek Jelutung. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Feni Zaini. Saya Vivin Devitrica, bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.